Hari ini kita akan membahas alur cerita Dylan dan Milea secara garis lurus. Dan di sini kita menemukan beberapa bagian yang hilang di dalamnya. So, inilah alur cerita Dylan dan Milea secara garis lurus. Tahun 1990, ayahku pindah tugas ke Bandung. Di Bandung, aku sekolah di salah satu SMA yang ada di Buah Batu. Dan disinilah ceritaku dimulai. Cerita Dylan dan Milea diawali dengan kepindahan Milea dari Jakarta ke Bandung. Hingga pada akhirnya, dengan doa dari bundanya, Dylan pun mendekati Milea. Besok aku mau deketin cewek. Doain. Dengan modus ramal yang didapatkan dari Remy Moore, singkat cerita Dylan berhasil mendapatkan perhatian Milea dan berhasil menyingkirkan saingannya. Milea yang kepincut sama Dylan berharap Dylan memberi kejutan spesial kado ulang tahun. Milea yang nunggu kejutan di malam itu ternyata malah kedatangan tamu, yaitu Benny, pacar Milea dari Jakarta. Karena Dylan di malam yang sama sedang mengisi TTS yang akan dijadikan kado yang akan diberikan kepada Milea di esok harinya di sekolah. Milea yang baperan dan mulai kasmaran dengan cara Dylan mendekatinya membawa Dylan semakin dekat dengan Milea. Terlebih saat Milea sudah putus dengan Benny. Namun hadangan pun datang. Kang Adi menjadi saingan Dylan yang sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya Dylan yang cemburu kepada Kang Adi yang membuat Milea berjanji untuk tidak pergi bersama Kang Adi ke ITB. Dan Dylan pun menjanjikan kepada Milea jika ada yang menyakitinya maka orang itu akan hilang. Tapi sayang, janji tinggal janji, Milea dipaksa oleh ayahnya untuk pergi dengan Kang Adi. Dan di saat yang bersamaan, Dylan yang ingin pergi nongki bersama Milea harus kecewa karena Milea pergi dengan Kang Adi. Dan di saat yang bersamaan pula, Milea pergi dengan Kang Adi ke ITB dan Dylan pergi bersama teman-temannya ke Dago. Kemana? Laut. Teman. Untuk melepas bete karena Milea yang gak bisa menepati janjinya. Akhirnya Milea pulang ke rumah dan tahu jika Dylan tahu kalau Milea pergi dengan Kang Adi. Milea yang merasa bersalah terus curhat kepada ibunya dan meminta ibunya untuk menjelaskan kepada Dylan. Aku harus bertemu Dylan dan menjelaskan semuanya. Rasa bersalah Milea begitu besar kepada Dylan sehingga Milea pun mencari Dylan di warung BEM. Tapi bukan Dylan yang ada di sana, melainkan Anhar dan Susi. Akhirnya Anhar yang tak sengaja menampar Milea. Milea yang nangis beringsek-ingsekan berlari menuju kelas, yang disusul oleh Anhar yang mencoba meminta hampura kepada Milea. Dan di sisi lain, Dylan yang baru datang ke sekolah langsung ke warung BEM buat pesen kopi. Dan tahu dari BEM jika Anhar udah nampar Milea. Akhirnya Dylan dengan skill 3 ngeulti si Anhar itu sampai KO dan dipisahkan oleh Pak Suripto. Dengan kejadian itu Dylan diskors dari sekolahnya dan hubungan pertemanan antara Anhar dan Dylan pun harus hancur. Namun setelah kejadian itu justru Dylan dan Milea pun jadian dan mereka pun bahagia. Dan pada tanggal 22 Desember pun menjadi hari yang sakral buat mereka berdua. Milea yang bahagia harus mendadak tegang ketika Dylan digebukin oleh agen CIA. Dan disinilah ketakutan Milea tentang geng motor pun dimulai. Setelah mendapat mandat dari bunda Dylan untuk bisa jagain Dylan, Milea berubah menjadi wanita yang posesif kepada Dylan. Terlebih saat Dylan akan melancarkan balas dendam kepada kakaknya Anhar. Dan di sisi lain, Milea yang sedang diapelin sama Yugo, cowok blasteran Indo-Belgia yang kepincut sama Milea juga. Dan tak lama kemudian, Milea tiba-tiba mendapatkan telepon dari informan yang gagal, yaitu Pian, yang memberitahu jika Dylan akan balas dendam. Dan setelah di-Sherlock oleh Pian, Milea pun nyusul ke tempat Dylan dan teman-temannya. Milea yang ngelarang Dylan untuk balas dendam, bahkan ngancem akan putus dengan Dylan jika Dylan balas dendam. Tapi di sisi lain,
Melia datang ke tempat itu dengan cowok yang gak dikenal sama sekali oleh Dylan sebelumnya. Dylan dengan cemburu langsung tancap gas ke taman sentrum guna melancarkan aksinya. Dan di sisi lain, Melia pulang bersama Yugo sambil menangis ingsrik-ingsrikan sepanjang jalan. Dylan yang balas dendam akhirnya ditangkap polisi dan mendekap di hotel kelas 1 milik Polsek Buah Batu. Dan di sisi lain, ketika Dylan menginap di kantor polisi, Melia justru kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Benny dan Yugo. Benny yang datang jauh-jauh dari Jakarta buat balikan lagi dengan Melia harus kandas ketika Melia bilang jika Yugo itu adalah pacar barunya. Dan setelah itu Melia pun pergi bersama Yugo ke BIP di saat Dylan menginap di kantor polisi. Yang pada akhirnya Melia mendapat ciuman dadakan dari Yugo di bioskop, yang membuat semua usaha PDKT Yugo ke Melia harus ambiar. Karena Melia marah atas kejadian itu, Melia pun pulang sendirian dan berniat ngadu kepada Dylan. Tapi Melia tahu jika Dylan ditangkap polisi. Melia yang merasa bersalah kepada Dylan akhirnya datang ke kantor polisi dengan membawa roti rasa cinta dari Melia. Dan di kantor polisi itulah mereka berdua saling melakukan klarifikasi. Singkat cerita, Melia minta maaf dan Dylan berjanji untuk tidak ikut-ikutan lagi geng motor. Akhirnya mereka pun rujuk kembali dan kembali saling berpacaran. Hingga satu saat Dylan yang sudah dikeluarkan dari sekolah harus menerima kabar jika sahabatnya Akeo meninggal keroyok oleh orang yang gak dikenal. Dylan yang bermaksud untuk memberitahu Melia malah disambut dengan pemikiran sepihak yang menganggap Dylan terlibat dalam kejadian itu. Akhirnya Melia pun pundung dan pergi bersama teman-temannya melayat ke rumah Akeo. Dan dengan kejadian ini Melia pun berubah drastis. Pundungnya Melia pun berlanjut. Mungkin ini sebagai aksi demo Melia ke Dylan, karena Dylan gak bisa nempatin janjinya untuk ikut-ikutan lagi geng motor. Dan sialnya Dylan yang dijemput polisi untuk diminta keterangan oleh polisi. Dan sialnya lagi, ayahnya datang lalu nampar Dylan, dan Dylan pun diusir dari rumahnya. Yang pada akhirnya Dylan menginap di rumah Burhan. Dan di sisi lain, Melia yang masih pundung kepada Dylan diberi kabar oleh Pian jika Dylan ditangkap oleh polisi lagi dan diusir dari rumahnya dan menginap di rumah Burhan. Tapi apa? Dylan diusir ayahnya dari rumah. Jadi sekarang Dylan di rumah Burhan. Rumah Burhan? Ya. Nah, hal inilah yang membuat Melia murka, yang pada akhirnya Melia mutusin Dylan. Dylan yang berusaha move on dari Melia, dan Melia yang menyadari apa yang ia lakukan kepada Dylan itu salah, akhirnya meminta bantuan bundanya untuk mempersatukan mereka berdua lagi. Tapi rasa egois Dylan yang kepala sakit hati mengambiarkan usaha rekonsiliasi hubungan Dylan dan Melia yang diinisiasi oleh bundanya. Dan akhirnya mereka berdua pun berbeda jalan. Miskomunikasi menjadi masalah baru di hubungan mereka berdua. Setelah Dylan tahu jika Akeo adalah korban salah sasaran, Dylan mencoba menelpon Melia dengan harapan bisa menjelaskan dan ujungnya bisa balikan. Tapi kecewanya Dylan jika Dylan tahu kalau Melia pergi dengan laki-laki yang bernama Gunnar. Dylan yang menyangka Melia sudah punya pacar baru lagi berusaha tampak tegar meskipun dalam dirinya rapuh. Oh my god, Dylan yang meminta Pian untuk memberitahukan jika Dylan sudah punya pacar lagi. Hal ini mungkin Dylan lakukan agar Dylan gak kalah sama sang mantan. Ya, akhirnya Pian pun memberitahukan kepada Melia di saat Melia ingin balikan. Dan akhirnya cita-cita Dylan dan Melia pun untuk menikah harus hilang ditelan rasa keegoisan. Oh my god. Singkat cerita, mereka berdua pun lulus SMA. Melia pindah ke Jakarta dan kuliah di UI. Sedangkan Dylan harus menjalani hari-hari dengan kegalauan tingkat tinggi. Mencoba melupakan Melia, tapi Dylan tak bisa. Saking galaunya, Dylan lihat pohon, Dylan ingat Melia. Dylan lihat orang yang pacaran, Dylan ingat Melia. Dylan lihat BEM, Dylan ingat hutang-hutangnya di kantin BEM. Salah itu bukan ya.
Dan pada akhirnya mereka pun berdua dipertemukan kembali di pemakaman ayahnya Dylan. Milea yang pada saat itu mencoba menyapa Dylan, namun terasa canggung karena ada perempuan yang berada di sampingnya Dylan. Yang Milea anggap itu adalah kekasih barunya Dylan, yang Pian ceritakan kepada Milea pada waktu itu. Setelah kejadian itu, Milea benar-benar move on dari Dylan setelah berpacaran dengan Mas Herdi. Dan Dylan yang sendiri harus rela kembali menahan rasa sakit ketika bertemu Milea di Jakarta. Dan dari kejadian itulah Dylan harus benar-benar move on dari Milea dengan menemukan sosok Anchika, seorang wanita yang super supel yang membuat Dylan jatuh cinta. Kisah Dylan dan Anchika pun hampir sama dengan kisah cinta Dylan dan Milea. Anchika yang dekat dengan bundanya Dylan, Anchika yang menyayangi Dylan, dan Anchika yang membebaskan Dylan untuk bergaul dengan siapa saja, bahkan tidak peduli dengan kisah cinta masa lalunya Dylan. Yang Anchika pedulikan adalah kebahagiaan dirinya dan Dylan. Hingga pada akhirnya kisah ini pun berujung di sebuah reuni sekolah dengan situasi Milea bahagia dengan Mas Herdi dan Dylan pun nyaman dengan Anchika. Dan itulah recap alur Dylan dan Milea secara garis lurus. Dan kita akan merecap alur cerita film-film lainnya yang pastinya nggak kalah seru dari film Dylan dan Milea. Jadi tetap di sini aja di Jeng 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 Channel. Adios, Barbados, Pernios.